arahan dan bimbingan Bapak Bupati Kalimantan kepada Bapak Bupati Kalimantan, Bapak Insinyur Haji Nasruddin MM Sangkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rawih dan zikir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah, malam ini kami dari Kaduna. Bapak Ibu sekalian, itu urusan pembangunan keagamaan. Karena kita ini berada di dalam daerah yang sudah mengikrarkan diri sebagai penganut syariat Islam yang sempurna, yang sama. Pada tahun 2003, sekarang 2014, berarti sudah 11 tahun yang lalu, rakyat Aceh ini minta supaya di Aceh ini berlakukan syariat Islam. Ulama-ulama minta, mahasiswa minta, masyarakat minta. Pusat setuju. Sehingga pada tahun 2003 itu dibuatlah 3 kanun di Provinsi Aceh yang berlaku untuk seluruh Aceh. Kanun itu yang pertama, kanun nomor 12 tentang minuman keras, ya, khamar. Kanun nomor 12. Kanun nomor 13-nya tentang hasil perjudian. Kanun nomor 14 betul-betul perjudian, nomor 12, nomor 13, nomor 14. Yang 14-nya itu berkenaan dengan halwah. Setelah kanun dibuat, sebagian sudah diberlakukan. Hukumannya ada yang cabut, ada yang mudah. Kita sudah pernah cabut orang yang halwah waktu itu di depan kantor. Tapi karena hukum acaranya belum sempurna dibuat, sehingga aparat penyidik baik pihak maupun polisi yang bertugas untuk penyidik ada kesulitan. Dia tidak bisa menahan tersangka pelanggar syariat itu. Nah, tahun 2013 kemarin, Bapak Ibu sekalian, kanun itu sudah dibuat. Jadi penyidik sekarang, polisi sekarang sudah bisa menahan orang yang berjudi. Bukan hanya orang yang berjudi secara langsung, tetapi orang yang menyediakan tempat berjudi, orang yang melindungi orang yang berjudi. Itu sudah bisa diproses kesalahan syariatnya, pelanggaran syariat. Demikian juga tentang minuman keras, khamar dan sejenisnya yang memabukkan. Bukan hanya yang minum yang tadi jadi jangan sana, tapi siapa yang jual, siapa yang menyediakan minum, siapa yang mengangkut dari Takiman kembali dengan bus siapa, dengan mobil siapa yang membuat minuman keras itu, semuanya bisa dihukum dengan kanun yang sudah dibuat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekarang sudah banyak, sudah ada pelanggar syariat yang diproses dan itu nanti akan dieksekusi dengan sambung. Minggu yang lalu, kejaksaan juga mengeksekusi tentang maisir. Ada 4 peserta judi yang bermula berasal dari satu kampung berjudi dia. Diproses, dicambuk, dimarahkan. Jadi masyarakat ini saya sampaikan. Dan masyarakat Aceh benar saya sampaikan.
sekarang karena sudah ada hukum acaranya, siapa yang berkhalwat berdua-dua melakukan pasal juga umpamanya dalam tempat yang tinggi, polisi syariat boleh pasal itu, polisi boleh pasal itu, proses nanti disambut. Kalau ada berjudi tabung syam, ini sekarang sedang bola dunia kan, saya dengar ada suka yang berjudi dengan main bola ini. Ya, kita minta itu polisi syariat cari orang berjudi yang menonton bola ini, supaya sambut nanti setelah dia terbukti melakukan pelanggaran dan ada yang dimana berjudi supaya main bola itu orang main bola di mana-mana kita berjudi di sini. Jadi judi itu banyak macamnya. Sabung ayam dia, main dan mulia, tapi yang pakai uang. Kemudian bola itu boleh juga. Semua yang transaksi bisa dibuktikan itu sudah merupakan pelanggaran syariat. Kalau hati-hati bapak sekalian, kalau kita tidak mau dihukum. Jadi memang hukuman ini lebih banyak merilkan sekali. Orang namanya menjual misalkan, dicampur di depanmu, harus di depanmu, nggak boleh di dalam ruangan. Karena amanahnya itu, amanahnya itu. Jadi di depan ramai khalayak. Kalau anak sekolah ada yang pelanggaran syariat dari segi khalwat mungkin, di depan kawan-kawannya itu dieksekusi dengan hukuman dan kalau kita ada di sini narai jangan ada itu, walaupun sekarang ada dalam proses dari sini. Bagaimana malunya nanti Pak Jamal, malunya nanti Pak Ketua NU, malunya nanti Pak Imam, apalagi dikeluarkan luar biasa. Jadi kami sekalian dengan memperlakukan hukum agama ini, tolong punya hati-hati jauhi hal-hal yang berbau pelanggaran syariat. Saya ulangi, pertama yang berkenaan dengan kamar. Kalau sebelumnya banyak dulu orang minum bagaimana minumnya? Nah sekarang sudah dari ditangkap, polisi sudah bisa menahan. Berjudi, hati-hati orang-orang yang buka warung di sini. Jangan nanti di depan warungnya, di belakang warungnya itu ada yang suka main batu. Ternyata di situ ada perjudian. Bukan hanya yang berjudi, tapi yang punya warungnya juga sedang sambung. Saya kira ini tidak mau kita itu. Oleh karena jangan disediakan tempat berjudi di warung. Jangan disediakan tempat minum minuman keras. Bukan hanya yang minum, tapi yang menyediakan tempat pun akan bisa dihukum dengan hukum. Kanun yang kami sebutkan. Jadi hal ini sekali lagi supaya jangan banyak kali lagi tengah melanggar syariat. Tolong kita jalankan bersama. Saling mengingatkan. Pertama untuk lingkungan keluarga dulu, lingkungan masyarakat. Bagi individu tentu masyarakatnya. Karena sekarang kalau saya tahu dari mana itu orang yang dicambuk, kita minta imamnya datang, kita minta imamnya datang. Supaya nanti bisa diingatkan oleh gereja dan imam dan aparat kampungnya itu kepada masyarakat yang lain. Malu kita kalau kampung kita ada rakyatnya yang dicambuk akibat daripada pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat. Kami kira ini ibu dan bapak sekalian yang dapat kami sampaikan malam ini. Kami yang hadir ini semua dari tingkat 2 ada membawa sedikit.